Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Sepanjang hari ini Tuhan pelihara kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberi kita kesempatan dan waktu untuk kembali bersekutu dengan Dia di dalam firman dan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, setiap kali kita mendengarkan firman Allah, biar kita mendengar, menerima dengan iman kita, dan biarkan iman itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kita malam hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, untuk kehidupan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami umat-umat-Mu. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau, membaca firman-Mu, merenungkannya, mengajar kami untuk semakin mengerti, mengenal Engkau, lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, sehingga setiap rencana dan kehendak-Mu kami dapat lakukan sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus pimpin kami semua, hingga kami boleh menerima firman ini dengan iman kami dan menjadi bagian kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita pada malam hari ini, sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan fokus di ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Satu hal yang harus kita mengerti dan pahami saudara, bahwa kita ini diciptakan, dijadikan oleh Allah sendiri. Dengan satu tujuan, untuk mempermuliakan nama-Nya. Dan satu hal yang dapat kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan adalah dengan sujud menyembah di hadapan-Nya. Berbicara tentang penyembahan saudara, bahwa penyembahan itu sendiri merupakan satu ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan, dan kekudusan Tuhan.
Kita menyembah Tuhan bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi dapat diekspresikan dengan sikap tubuh kita. Ayat yang kita baca tadi dikatakan di sana sujud menyembah, berlutut, tersungkur. Dan itu merupakan satu tanda bagaimana kita merendahkan diri kita dan sesungguhnya menunjukkan ketidaklayakan kita di hadapannya. Penyembahan itu adalah satu bentuk pujian yang tertinggi yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Penyembahan itu, saudara, memiliki juga satu pengertian. Bagaimana kita meninggikan Tuhan yang memang adalah Allah yang layak untuk menerima pengagungan yang benar. Penyembahan merupakan sikap hati yang timbul dari rasa hormat dan pemujaan yang kita lakukan kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kasih. Kita mengerti Dia adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Ada satu peristiwa di dalam Matius 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, saudara. Bagaimana iblis pun tahu betul pentingnya arti dari sebuah penyembahan. Ayat 8, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dan dalam hal ini Yesus sendiri berkata dengan tegas, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-10. Hanya Tuhanlah yang berhak dan menjadi satu-satunya pusat dari penyembahan kita. Hanya kepada Dia saja, kepada Allah kita menyembah. Dan memang hanya Dia yang layak untuk menerima. Tidak ada yang lain. Saudara, kita menyembah Tuhan karena keberadaannya, karena karyanya. Dan waktu kita menyembah Tuhan itu merupakan respon kita. Dan respon itu meliputi seluruh pikiran kita, emosi kita, kehendak kita sebagai orang percaya atas seluruh keberadaannya. Oleh karena itu kita melakukan penyembahan kepada Tuhan bukan sekedar, bukan asal, bukan seenak kita. Kita diciptakan Tuhan menjadi pribadi yang respon. Artinya senantiasa memberikan respon untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu disertai dengan ucapan syukur atas setiap campur tangan Tuhan. Di mana karyanya itu harusnya menjadikan kita, membangkitkan perasaan kagum, hormat dan tulus dari diri kita. Dan itu mendorong kita memberikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Wahyu 4 ayat 9 berkata, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dasar dari sebuah penyembahan kita kepada Tuhan adalah kerendahan hati kita. Setiap kali kita datang menghadap Tuhan, itu merupakan satu penyembahan. Dan itu harus didasari dengan sikap rendah hati. Mengapa, saudara? Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang. Kita menyembah Tuhan dengan hati yang benar dan tulus. Kalau ada yang hilang dalam diri kita waktu kita menyembah Tuhan dengan tidak benar, hal itu adalah
kita kehilangan kekaguman dan ketulusan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai hal ini hilang dari diri kita. Biarkan ketulusan dan kekaguman itu akan terus menjadi bagian kita, melekat di hidup kita. Sehingga waktu kita menyembah Tuhan, inilah yang dinikmati oleh Tuhan. Saudara, bila Allah disembah, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya hadirat Allah hanya dapat dirasakan oleh setiap orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, jangan lakukan hal itu hanya sebagai kebiasaan dan kewajiban waktu kita ada di rumah Tuhan atau dimanapun. Tidak, saudara. Sebab kalau kita hanya sekedar menyembah Tuhan dengan kata-kata, maka penyembahan kita itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang menaikkan penyembahannya dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar, bukan seperti sebuah kebiasaan. Menyembah Tuhan dalam roh hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Yaitu mereka yang telah menerima dan mengalami Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka hidup dalam pertobatan dari sehari ke sehari. Penyembahan terjadi karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Menyembah dalam kebenaran artinya Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Yang artinya bahwa penyembahan hanya ditujukan kepada Kristus Yesus. Dan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak manusia. Penyembahan yang sesungguhnya adalah sikap hati yang datang untuk memberi yang terbaik kepada Raja di atas segala raja. Apa yang terbaik yang saudara dan saya miliki? Yaitu ucapan syukur yang mempermuliakan Tuhan. Persiapkan persembahan saudara yang terbaik hanya untuk Raja. Ketika esok hari kita akan bersama menghadap Tuhan, maka kita sudah siap membawa persembahan itu. Ayat yang terakhir, Mazmur 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu bawa kami terus berjalan di dalam kebenaran. Dalam Roh-Mu, dalam firman yang hidup. Hingga hidup kami ini adalah hidup yang menjadi pujian, penyembahan hanya bagi Engkau Raja kami. Berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami hidup yang senantiasa mempermuliakan Engkau. Terpuji Tuhan sampai selama-lamanya. Allah yang kami sembah dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya.